pada zaman Hajjaj bin Yusuf di Irak. Saya ingin menyampaikan, doa mustajab itu tidak akan pernah berdaya ketika sudah menghadapi harta yang haram. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya ada di dalam kitab-kitab. Saya ambilkan kisah nyata. Dulu pada zaman Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalimnya luar biasa dan hobinya bunuh orang. Tapi Hajjaj bin Yusuf, Bapak dan Ibu, dia tidak pernah mampu menguasai wilayah Irak. Kenapa? Setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf di Irak selalu mati. Dan tidak pernah mampu untuk memimpin panjang. Kenapa? Selalu didoakan oleh masyarakat Irak. Masyarakat Irak pada saat itu terkenal mustajab doanya. Karena mereka orang solih, mereka orang taat. Banyak orang solih di Irak pada saat itu. Sehingga kalau mereka sudah mengangkat tangan, selalu dikabulkan. Itu masyarakat Irak. Makanya setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, yang punya hobi membunuh orang, ratusan orang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Selalu kalau ada pemimpin ditunjuk sama Hajjaj bin Yusuf memimpin Irak, itu tidak pernah lama umurnya, pasti mati. Sampai pada satu waktu Hajjaj bin Yusuf memilih pemimpin kembali satu. Kamu memimpin Irak. Kamu memimpin Irak. Orang itu ketakutan, jangan Irak. Mati saya. Mimpin Irak. Tenang. Perhatikan bagaimana muslihatnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sebelum mengutus dan memilih pemimpin di Irak, Hajjaj bin Yusuf berkata kepada seluruh warga Irak, "Iklan, pengumuman seluruh warga Irak, ngumpulkan telur dan kumpulkan telur di alun-alun kota." Warga Irak pada saat itu karena dipaksa dengan instruksi dan taruhannya nyawa, akhirnya mereka bersungut-sungut ngumpulkan telur. Kumpulkan, setiap satu keluarga ngambil telur. Nah, setiap satu keluarga ngumpulkan telur. Setiap keluarga ngambil telur. Ngambil telur, ngambil telur, ngambil telur, ngambil telur. Telurnya langsung diletakkan di alun-alun gerbang, di alun-alun kota diletakkan. Dan itu ada ribuan. Setelah semuanya mengumpulkan telur, Hajjaj bin Yusuf berkata kembali yang kedua kalinya. Pada hari berikutnya, semua rakyat yang kemarin mengumpulkan telur, ngambil telurnya masing-masing. Rakyat itu bersungut-sungut, marah, sebel, kesal, mereka berkomentar. Ini maksudnya apa sih? Kemarin suruh ngumpulin telur, sekarang dia suruh kita untuk mengambil kembali telurnya. Mereka datang kembali ke alun-alun. Dan ketika mereka datang ke alun-alun itu kan mereka tidak bisa membedakan mana telurnya mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana telurnya mereka. Ada yang kemarin bawa telur lebih kecil, pulangnya hari berikutnya membawa telur yang lebih besar. Ada yang mereka telurnya pada hari kemarin membawa telur yang besar, esok harinya mengambil telur yang lebih kecil. Karena rakyat itu tidak tahu mana telurnya, karena tidak ada tandanya dan tidak ada namanya. Akhirnya mereka serampangan dan mereka sembarangan mengambil telurnya itu. Ibu tahu nggak? Kejauhan Hajjaj bin Yusuf tersenyum. Rencana saya sukses. Setelah akhirnya membiarkan telur itu dibawa, Hajjaj bin Yusuf menunggu sampai seminggu. Kira-kira telur itu punya waktu seminggu untuk dimakan. Setelah mereka itu memakan telur-telur itu, maka pada saat itulah Hajjaj bin Yusuf itu mengatakan kepada orang yang dia pilih, "Kamu memimpin Irak." Lalu pemimpin itu berkata, "Nanti saya didoakan mati." Enggak. Doanya masyarakat Irak tidak lagi mustajab. Akhirnya dia memimpin Irak. Dan orang-orang Irak belum menyadari bahwasanya mereka itu sudah makan telur yang syubhat. Dari telur yang besar, dari telur yang kecil, mengambil telur yang lebih besar. Mereka belum sadar. Setelah ada pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu, mereka berdoa supaya pemimpin itu cepat diganti yang lainnya. Tapi sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, doanya mereka itu tidak sama sekali mustajab dan tidak sama sekali terrealisir. Dan akhirnya penduduk Irak itu mulai menyadari, kok doa-doa kita sudah mulai tidak mustajab. Mereka datang ke ulama. Dan apa perkataan ulama? Doa kalian tidak lagi mustajab. Kalian telah memasukkan telur yang syubhat, telur yang kecil yang kalian berikan, lalu kalian ganti dengan telur yang lebih besar. Ada perbedaan berat yang kalian ambil dan itu salah. Dan karena telur yang kalian ambil itu telur yang tidak jelas siapa pemiliknya, itulah yang menjadikan doa kalian tidak lagi mustajab. Paham di sini Bapak dan Ibu?